Selamat datang di channel DK, channel yang menyajikan debat, diskusi, dialog. Saat ini kita akan mendengarkan diskusi antara pendeta dari Protestan GPI melawan pendeta Advent. Tema kita, Kisah Rasul 10 ayat 10 sampai 28. Mari sama-sama kita mendengarkan. Cikicrot. Anda lagi melebar ke zamannya Yesus. Zamannya Yesus, bait suci di Yerusalem belum diruntuhkan. Adat Yahudi masih kuat, ya. Bahkan perempuan Samaria yang bercakap-cakap dengan Yesus pada ayat Yohanes pasal 4 pun ada menyatakan Yesus meminta air dengan orang Samaria. Tetapi perempuan Samaria itu bilang, Anda orang Yahudi tapi meminta minum dengan aku. Mengapa perempuan ini berkata begitu? Sebab orang Yahudi tidak boleh menyentuh barang-barang yang non-Yahudi. Nah, sebab disebut najis. Jelas di situ Bang ya, jelas sekali. Dalam mimpinya Petrus itu gambaran, ya. Itu mimpi itu gambaran Bang. Ya, bukan berarti harus memakan barang yang mimpi itu. Ya, sehingga sehingga Petrus waktu bangun dari tidurnya itu setelah sadar ya, jadi abang ini memang masih dalam mimpi Bang, masih dalam mimpi. Abang sadar dulu ya, bangun dulu. Ya, biar abang jangan makan babi, jangan makan makanan yang diharamkan begitu Bang. Karena itu hanya mimpi, yang Allah mengatakan itu hanya dalam mimpi. Tapi maksud dari semuanya itu saat Petrus bangun dari mimpinya, bangun dari tidurnya. Di situ maksud dari semua itu. Ya, jadi sebarkan Injil itu jangan memilih-memilih, jangan memilah-memilah, tapi semua, ya. Dan ingat Bang, ajarkanlah apa yang telah Yesus ajarkan Bang. Sekali lagi ya Bang, kalau dalil yang abang kutip ini Bang maaf Bang, ya itu walaupun abang panggil itu siapa, Paulus ya, siapa lagi ini Paulus, astaga, bukan Paulus ini nih, aduh siapa, Paus ya, panggil Paus ya, siapa lagi ya di bawah-bawahnya Paus siapa tuh namanya ya, abang panggil ya, debat sama saya soal ini Bang, saya hantam semua itu Bang ya. Karena apa yang mereka ajarkan itu bukan yang Yesus ajarkan Bang. Harus kita jujur Bang, jujur ya. Apa itu perkataan Bible, jujur, jangan pakai asumsi, harus jujur. Gambaran apanya lagi? Sudah jelas di sana. Petrus sampai 3 kali dia berkata, "Tidak Tuhan, tidak, sebab saya belum pernah memakan makanan haram." Ya, maksudnya yang dilihat oleh Petrus semuanya hewan yang haram. Anda pahami ini konteks dulu. Siapa yang melebar ke zamannya Yesus Bang ya? Aduh abang ini sampai saya katakan dari tadi ini abang memang gagal paham Bang ya. Abang gagal paham, gagal sekali Bang. Jadi kita fokus dalam mimpinya Petrus dan saat Petrus bangun begitu Bang. Saya kan mengatakan waktu zamannya Petrus ya, waktu Petrus bermimpi itu kan Yesus telah terangkat. Ya. Jadi Bang, sekali lagi saya mengatakan Bang ya, itu maksud dari mimpinya Petrus dan bangunnya Petrus itu yang nyata itu lebih penting Bang ya. Bukan soal mimpi, soal nyata itu. Petrus juga mengatakan, oh ternyata ini ya. Begitu Bang. Jadi sekali lagi Bang, menyebarkan Injil itu maksud dari mimpinya Petrus dan bangunnya Petrus itu, maksud dari ayat itu, sebarkan Injil itu jangan memilih. Begitu Bang, jangan memilih. Walaupun mereka itu pemakan babi, kita sebarkan pelan-pelan Bang, begitu. Itu maksud dari ini ayat itu Bang, firman pasal itu ya, Kisah Para Rasul 10 itu maksudnya begitu Bang. Jadi abang jangan gagal paham lah ya, bangun dulu dari mimpi Bang. Jadi izin komen dulu. Yang dipersoalkan tadi itu di dalam Kisah pasal 10 ya. Di mana Kisah 10 itu cerita tentang Cornelius. Cornelius itu adalah anggota tentara Romawi yang ditempatkan di Kaisarea. Nah, waktu itu
prinsip daripada orang-orang Yahudi termasuk juga murid-murid Yesus itu, mereka berpikir bahwa Injil itu hanya untuk orang Yahudi. Artinya bahwa yang nanti diselamatkan itu adalah orang-orang yang beragama Yahudi. Sedangkan yang non-Yahudi itu adalah orang-orang najis di mana mereka tidak layak untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Pada waktu mereka tahu bahwa Cornelius itu adalah seorang tentara Romawi, tetapi mereka tahu bahwa orang itu begitu rohani ya. Dia begitu rohani, dia percaya kepada Yesus Kristus. Nah, Petrus dan juga murid-murid yang lain bingung. Bagaimana ini orang bukan beragama Yahudi, kita mau baptis dia atau tidak? Jadi mereka bertentangan. Kenapa? Karena menurut Petrus dan juga murid-murid yang lain yang adalah orang-orang Yahudi, mereka menganggap bahwa orang-orang seperti itu tidak layak untuk diselamatkan. Maka itu sementara Petrus berada di kota Yope, dia berpikir-pikir mengenai masalah itu. Mau pergi ke rumah Cornelius atau tidak, karena ini orang najis, bukan orang Yahudi, dia orang kafir, dia bukan orang Yahudi, berarti dia najis. Bagaimana saya bisa bertemu dengan dia untuk ajarkan Alkitab sama dia? Tidak mungkin. Sementara dia berpikir-pikir seperti itu, maka hari sudah siang. Dia juga sudah merasa lapar. Dia naik ke ruang atas untuk istirahat, untuk tidur. Sementara dia tidur itulah, maka Tuhan menggunakan fasilitas ini untuk mengajarkan kepada dia, yaitu Tuhan membiarkan dia untuk bermimpi. Yang dia mimpikan adalah kain segi empat yang di dalamnya itu dibungkus binatang-binatang haram. Nah, kain itu adalah lambang penginjilan, bahwa penginjilan itu jangan hanya kepada orang Yahudi dong. Penginjilan itu kepada semua bangsa yang dianggap haram oleh bangsa Yahudi. Kemudian tidak lama setelah dia bermimpi, ada orang ketuk pintu. Dan orang-orang itu adalah orang-orang suruhan daripada Cornelius untuk menjemput Petrus. Nah, di dalam mimpi tadi, Tuhan menyuruh Petrus untuk bangun, sembelih, dan makan. Tapi menurut Petrus dia bilang, tidak mungkin. Kenapa? Karena semua binatang yang ada di dalam kain itu adalah binatang-binatang haram, di mana seumur hidup saya tidak pernah makan daging binatang-binatang itu. Nah, tapi Tuhan bilang tidak. Apa yang dihalalkan oleh Allah, jangan engkau nyatakan haram. Nah, setelah itu, datang dua orang dan menjemput Petrus ke Kaisarea. Sampai di Kaisarea, Petrus menyatakan di dalam Kisah pasal 10 ayat yang ke-28, dia bilang begini. Ia berkata kepada mereka, kamu tahu betapa kerasnya larangan bagi orang Yahudi untuk bergaul dengan orang-orang bukan Yahudi atau masuk ke rumah mereka. Tetapi Allah menunjukkan kepadaku bahwa aku tidak boleh menyebut orang najis atau tidak tahir. Jadi begini, masalah mimpi mengenai binatang-binatang tadi itu hanya fasilitas, itu hanya simbol tentang orang-orang yang dianggap haram oleh murid-murid ini, yang masih memiliki paham Yahudi yang menganggap semua bangsa yang lain itu adalah orang-orang najis yang tidak layak untuk diselamatkan. Akhirnya Petrus mengerti, oh rupanya Tuhan memberikan mimpi itu kepada saya untuk mengajar saya bahwa saya tidak boleh menganggap Cornelius dan juga bangsa-bangsa lain itu orang-orang najis. Maka berdasarkan itulah kemudian dia mengajarkan hal kebenaran atau firman Tuhan kepada Cornelius, dan hari itu juga Cornelius dibaptiskan. Jadi konteks daripada cerita di Kisah 10 itu bukan tentang masalah makanan, tidak. Tapi bicara tentang penginjilan kepada bangsa lain yang dianggap haram oleh orang-orang Yahudi. Sekali lagi, itu tidak bicara tentang babi. Itu tidak bicara tentang daging yang haram. Tapi itu berbicara tentang penginjilan kepada bangsa lain yang non-Yahudi. Saya tidak gagal paham. Anda yang tidak dengar saya punya komentar. Ya, Anda tidak dengar komentar saya sampai habis. Saya sudah bacakan ayat Kisah Para Rasul, ya. Mulai dari ayat
ah, 11 tadi, ya. Sampailah ke ayat 14. Bang, ya, kalau seandainya itu bukan gambaran dalam mimpinya Petrus, ya pasti di ayat itu Petrus akan mengatakan, oh berarti ini saya sudah bisa makan babi. Begitu kan? Ini waktu Petrus bangun kan, oh berarti maksud Allah ini orang ini, bukan makanan ini, bukan. Aduh, oh maksudnya ini orang ini, Bang. Ya, sekali lagi, maksud dari mimpi itu orangnya, bukan makanannya, Bang, ya. Orang yang datang itu maksud dari mimpi itu, Bang. Sekali lagi saya mengatakan, jadi walaupun orang itu pemakan babi, kalau mau menyebarkan Injil itu jangan memilih, begitu, Bang. Itu maksud dari ayat itu, Bang, ya. Ya, abang cari dalil lain aja, Bang. Dalil ini sudah hancur, Bang. Jujur sudah hancur ini dalil ini. Yang jelas, Yesus datang ke dunia bukan untuk menghalalkan makanan yang sudah diharamkan di perjanjian lama. Tidak. Allah tidak kekurangan makanan untuk memberi makan manusia. Tetapi Yesus mati di kayu salib itu untuk menebus manusia dari hukuman dosa. Jadi sekali lagi, Kisah pasal 10 ayat 11 sampai dengan ayat 15 tidak bicara tentang soal makanan, tetapi berbicara tentang bangsa lain yang harus diinjili karena mereka itu tidak boleh dianggap haram, tapi semuanya itu halal di hadapan Tuhan. Saya dengar sampai habis, Bang, ya. Kisah para Rasul sampai 28 tuh saya dengar, Bang, ya. Konteks itu tentang manusianya, bukan tentang babinya. Sampai saya mengatakan Yesus menyuruh itu menyebarkan Injil ke seluruh bangsa. Ya, jadi waktu sebarkan Injil itu jangan memilih, jangan memilah. Sekali lagi, waktu menyebarkan Injil itu jangan memilih orang ini memakan babi atau bukan. Jangan memilih. Tapi semua disebarkan, orang itu memakan babi atau bukan, disebarkan. Begitu, orang ini paham agama atau bukan, disebarkan. Nah, setelah mereka menerima Injil itu, kabar baik itu, lalu ajarkan apa yang Yesus telah ajarkan. Lalu ajarkan apa yang telah Yesus ajarkan. Seperti apa pesan Yesus sebelum naik ke surga atau ke langit. Ya, Bang? Aduh, cari ayat lain, Bang. Tidak enak ayat ini. Cari ayat yang lebih kuat, Bang. Begini Pak, begini bro. Sekarang saya tanya Anda, mengapa non-Yahudi dianggap najis oleh orang Yahudi? Nah, sekarang dipersilakan Anda untuk menjawab. Firman Tuhan tidak muter-muter. Apa yang diturunkannya itu maksud hurufiah, melainkan jikalau Yesus mengajar mereka adalah kiasan. Anda jangan muter-muter. Anda ini tidak bisa mengerti firman Tuhan, sebab firman Tuhan yang harus diartikan hurufiah Anda bilang itu kiasan, simbolik. Bang, tidak terbalik. Di sini posisi ini abang yang muter-muter, Bang. Ya, abang tidak paham apa itu yang diucapkan oleh Yesus sebelum dia naik ke surga. Abang yang tidak paham di situ, Bang. Jadi kalau kita mau lihat kisah-kisahnya para murid-muridnya Yesus itu, ya, kita harus kembali saat Yesus mau pesan terakhir Yesus, ajarkanlah apa yang telah aku ajarkan. Sebarkanlah Injil ke seluruh bangsa. Begitu, Bang. Jadi maksud dari Yesus itu, Bang, ya, biar abang paham, biar otak abang ini jangan dalam mimpi aja. Maksud dari Yesus itu, sebarkan Injil itu jangan pernah memilih. Siapa saja itu disebarkan. Begitu, Bang. Tapi ingat, ajarkan juga mereka, jangan tinggalkan setelah sebarkan lalu abang tinggalkan, jangan begitu. Tapi ajarkan apa yang Yesus ajarkan, begitu, Bang, ya. Abang ini memang abang mungkin hanya menerima berita baiknya, tapi ajaran Yesus abang tidak dengar ini, ya. Ya, di sini saya ini sebagai walinya Yesus ini ajarkan kepada abang biar abang pintar. Anda itu tidak mengakui, sudah menghina Yesus sebagai juru selamat pribadimu. Ya,
Yang namanya juru selamat itu, dia menyelamatkan seluruhnya dosamu. Bukan dia menyelamatkan hanya setengah-setengah. Kalau menyelamatkan hanya setengah-setengah, dia tidak layak disebut juru selamat. Anda pahami konteks ini. Nah, Yesus mengatakan di Matius pasal 26 ayat 28, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Jadi konteks pengampunan dosa di sana bukan dosa separuh-separuh. Ini perjanjian. Kalau disebut perjanjian pengampunan dosa, maksud dia secara total dosa Anda diampuni. Makanya Anda jangan lagi menjadi penjahat. Ya, dosa Anda sudah diampuni, cuman ya Anda harus menuruti hukum kasih ajaran Yesus. Anda tidak boleh menjadi penjahat. Ini saja sudah cukup. Nah, konteksnya adalah hukum Taurat itu tidak dipakai oleh murid-murid Yesus. Sebab perjanjian Yesus adalah perjanjian darah Yesus. Perjanjian hukum Taurat itu beda. Perjanjian hukum Taurat adalah konteksnya dengan Bani Israel. Oke, begini saja. Mengapa Yahudi dilarang bergaul dengan non-Yahudi? Silakan jawab. Begini kawan, belajar Alkitab tidak harus pendeta, pastor, atau majelis. Siapapun dia, kalau dia mau menyerahkan diri kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh untuk memahami firman Tuhan, pasti bisa, Bang. Jadi, kita tidak harus tunggu pendeta untuk ajar kita. Kita juga tidak tunggu para teolog untuk ajar kita. Alkitab terbuka, Roh Kudus bekerja untuk setiap orang yang mau memahami firman Tuhan. Kalau kita mau bicara tentang konteks haram dan halal, ingat orang Yahudi itu bukan orang Yahudi yang menentukan daging mana yang haram, daging mana yang halal. Tidak. Masalah haram dan halal itu sudah ada sebelum air bah. Allah sendiri yang menentukan mana daging yang bisa dimakan, mana yang tidak bisa dimakan. Kalau Allah sudah adakan pembagian seperti itu, lalu di dalam Kisah 10 manusia mengatakan bahwa itu berbicara tentang masalah makanan, itu tidak masuk di akal. Kenapa? Sekali lagi, Allah tidak kekurangan makanan untuk memberikan kepada manusia untuk makan. Allah datang sebagai manusia melalui Yesus Kristus, bukan untuk merubah daging yang haram menjadi daging yang halal. Tidak. Allah datang untuk selamatkan manusia dari dosa. Jadi, waktu itu sekali lagi Petrus dan teman-temannya bingung bagaimana untuk menginjili orang-orang non-Yahudi. Karena mereka itu adalah orang-orang haram. Jangankan berjabat tangan, masuk di rumah mereka saja tidak boleh. Masuk atau berpapasan di jalan dan kena bayangan saja itu sudah najis kita menurut orang Yahudi. Itu sebabnya Petrus masih timbang-timbang mau pergi tidak kepada Kornelius untuk ajarkan Injil sama dia. Mau pergi tidak karena ini orang-orang yang dianggap haram. Lalu Allah menggunakan mimpi itu untuk mengajar Petrus, untuk menegur Petrus bahwa dia tidak boleh menganggap Kornelius dan orang-orang non-Yahudi itu adalah orang-orang haram. Sekali lagi, ini bukan soal makanan. Ini adalah soal keselamatan bangsa-bangsa lain. Ini adalah soal penginjilan kepada bangsa-bangsa lain. Tidak muter-muter. Setiap ayat itu mempunyai persoalan. Nah, untuk menafsir ayat-ayat Bible, sekurang-kurangnya satu ayat itu terdapat satu atau dua persoalan yang Anda pertanyakan, baru Anda dapat menafsir. Kadang-kadang satu ayat Bible terdapat 5 persoalan untuk Anda menafsirnya. Aduh Bang, ini bukan bercerita soal penyelamat dan apa Bang ya. Ini bercerita dari tadi ini soal makanan. Yang apa kata Pak Lamsen, abang bantah di situ Bang. Ya, lalu abang menyebar kemana-mana ya, berputar-putar di mana-mana. Kita fokus soal makanan aja Bang ya. Abang mengatakan itu Yesus betul penyelamat Bang ya, betul penyelamat.
dan menyelamatkan itu. Ya betul semua. Ya, tapi soal makanan itu Bang yang diharamkan itu tetap haram Bang. Karena kita lihat waktu Yesus masih hidup tidak pernah Yesus mengatakan makanan yang diharamkan telah dihalalkan. Itu tidak ada. Ingat Bang, sebelum Yesus naik itu Yesus mengatakan ajarkanlah apa yang telah aku ajarkan. Abang ini nih dari tadi saya mengatakan apa aja. Aduh. Anda itu muter-muter, saya tanya tadi. Nah, Anda jawab, Anda itu sama dengan Muslim, Anda jenis muter-muter. Anda jawab dulu mengapa non-Yahudi disebut najis oleh Yahudi. Silakan jawab. Di atas tadi saya sudah sebut, saya sudah bertanya kepada Anda. Silakan jawab, mengapa non-Yahudi disebut najis oleh Yahudi dan mereka dilarang masuk ke rumah non-Yahudi? Silakan jawab, apa sebab? Mengapa orang Yahudi dilarang bergaul dengan non-Yahudi? Satu, mereka tidak ikut milanya Abraham, tidak sunat. Dua, mereka itu adalah najis, pemakan babi, pemakan barang yang diharamkan. Ya, tidak tahu aturan-aturan orang Yahudi sehingga mereka dinajiskan. Itu dua. Ya. Terus apalagi? Tanya. Saya jawab. Oke, mereka pemakan makanan haram. Sekarang Tuhan bilang mereka tidak najis. Sekarang Anda jawab saya, mengapa Tuhan bilang mereka tidak najis? Jikalau makanan yang mereka makan adalah najis. Saya ingin bertanya, Yesus pada waktu di dunia pernah menyusahkan orang, pernah berbuat dosa, dan pernah merugikan orang? Tolong dijawab dulu. Anda harus bertanya menjawab pertanyaan saya. Jangan Anda biarkan pertanyaan saya. Sebab apa saya bertanya? Sebab saya ingin menutup mulut Anda. Silakan jawab pertanyaan saya, mengapa non-Yahudi itu disebut najis oleh Yahudi? Silakan jawab. Mengapa non-Yahudi disebut najis oleh orang Yahudi? Silakan jawab itu dulu. Jangan Anda bertanya balik kepada saya tanpa menjawab pertanyaan. Karena ingin memberitakan Injil itu Bang, jadi disebut mereka tidak najis. Karena berita Injil itu untuk siapa saja. Tapi ingat, setelah mereka menerima Injil itu, ajarkan apa yang telah Yesus ajarkan. Ya, sekali lagi Bang, ajarkan apa yang telah Yesus ajarkan. Seperti ucapan Yesus sebelum naik ke langit, ke surga. Abang harus paham di situ Bang ya. Dan itu bukan orang Yahudi, bukan berarti harus kita ini semua ini disebut orang Yahudi, bukan Bang. Yesus tidak menyuruh itu bahwa ini yang memegang Injil ini namanya Yahudi. Tidak Bang ya, maaf tidak lagi. Tapi pengikut Yesus. Begitu Bang. Tadi sudah ada jawaban dari kawan kita bahwa yang membuat non-Yahudi najis, pertama tidak disunat, yang kedua mereka adalah pemakan daging-daging haram, yang berikut mereka adalah penyembah-penyembah berhala, dan selanjutnya mereka itu adalah orang-orang yang menurut Yahudi mereka tidak boleh diselamatkan karena mereka bukan keturunan Abraham. Saya rasa jawaban ini sudah pas. Tapi sekali lagi kisah 10 tidak berbicara tentang masalah haram dan halal. Saya tahu itu memberitakan Injil, tetapi masalahnya doktrinnya adalah pemakan babi itu najis. Ini doktrin yang kita sedang persoalkan. Jadi orang pemakan babi disebut oleh Tuhan, Anda tidak lagi dapat menyebut mereka sebagai najis. Nah, sekarang Tuhan berfirman kepada Petrus, yang dihalalkan oleh Allah, Anda tidak boleh mengatakannya haram. Maksudnya si pemakan babi sudah tidak najis. Dengan demikian babi yang dimakannya sudah tidak najis. Anda pahami konteks ini? Berarti Anda tidak paham. Injil itu tidak memilih orang itu makan babi atau tidak. Berita baik itu tidak memilih Bang. Ingat, berita baik itu, kabar baik itu tidak pernah memilih orang itu apa. Ya,
Karena bukan untuk orang Yahudi berita baik itu. Injil itu bukan hanya untuk orang Yahudi, itu kata Yesus. Tapi seluruh alam, seluruh dunia, seluruh bangsa. Tapi ingat, ajarkanlah apa yang telah Yesus ajarkan. Itu perkataan Yesus terakhir. Ingat itu lagi, Bang. Bang, konteksnya itu bukan soal mimpi, ya. Soal Yesus bangun, soal Petrus bangun, bukan soal mimpi itu, ya. Kita lihat konteksnya itu waktu Petrus bangun dari tidurnya, itu kan Petrus bertanya-tanya. Aduh, abang ini. Konteks Injil lain lagi. Konteks di sini adalah tahir atau najisnya non-Yahudi. Di sini konteksnya, bukan konteks boleh menginjili atau tidak, bukan. Ini konteksnya yang non-Yahudi dianggap najis. Ini konteks, Anda pahami? Pertanyaan tadi belum dijawab ya. Tolong dijawab. Apakah Yesus pernah merugikan orang? Apakah Yesus pernah berbuat dosa, kesalahan, atau pertanyaan tadi belum dijawab. Apakah Yesus pernah merugikan orang? Apakah Yesus pernah berbuat dosa? Apakah Yesus pernah membuat kesalahan di dalam hidupnya selama dia di dunia? Ini konteks halal haram. Jikalau hanya menginjili, konteksnya, perintahnya adalah pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah semua bangsa muridku. Ada di Matius pasal 28 ayat yang ke-19 sampai 20. Ini konteks dia kalau menginjili non-Israel. Yesus sudah berpesan di situ. Maaf, Bang. Konteksnya ini kan untuk murid-muridnya Yesus. Bukan untuk ini apa? Ini rabi-rabi Yahudi, bukan. Ini tentang murid-muridnya Yesus, Bang. Jadi apa yang Yesus ajarkan itu harus mereka ajarkan kepada orang-orang itu, Bang. Aduh, abang ini. Anda itu bertanya pertanyaan bodoh. Yesus itu manusia suci. Anda bertanya perkataan bodoh. Anda paham? Yang pertanyaan saya tanyakan, kemudian Anda ikut jawaban orang. Lalu saya balikkan kepada Anda sudah tidak dapat berkutik. Saya beritahu Anda ya, konteks pemberitaan Injil sudah dinyatakan oleh Yesus di ayat Matius 28 ayat yang 19 sampai 20. Kemudian ada lagi di ayat Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-8. Ini konteksnya pemberitaan. Anda jangan muter-muter ayat tentang konteks najisnya non-Yahudi itu disinonimkan dengan pemberitaan Injil. Anda tidak paham itu. Oke, berarti Anda mengaku toh bahwa Yesus tidak pernah berbuat kesalahan, Yesus tidak pernah merugikan orang, benar toh? Jadi itulah jawaban Anda. Betul, Bang. Ini konteks halal dan haram. Jadi Injil itu diberitakan tuh walaupun orang itu pemakan babi apa, diberitakan semua itu, Bang. Abang paham atau tidak? Ya, itu maksud dari mimpinya Petrus itu dan murid-muridnya Yesus, ya, dan para teman-temannya Petrus. Jadi konteksnya itu Injil itu disebarkan tuh walaupun orang itu pemakan babi. Tapi ada tapinya. Yesus mengatakan, ajarkanlah apa yang telah aku ajarkan. Jadi setelah mereka menerima Injil itu, ajarkan apa yang Yesus ajarkan. Konteksnya tidak pernah ada ajaran Yesus yang mengatakan makanan yang diharamkan telah dihalalkan. Itu aja, Bang. Karena Yesus tidak pernah merugikan orang, sekarang saya mau bertanya kepada Anda. Pada waktu Yesus mengizinkan setan-setan untuk merasuk 2000 ekor babi itu babi itu kan babi piaraan, babi yang dipelihara, babi yang punya pemilik. Apakah Yesus tidak pernah merugikan mereka? Statementmu itu tidak ada arti, tidak ada nilai teologis. Sebab kitab suci, ya, kitab suci, waktu malaikat memberitahukan kepada Maria tentang dia akan mengandung, di situ sudah jelas dinyatakan bahwa anak itu kudus.
Konteks pembicaraan Anda saya sudah bilang tadi itu konteks bodoh. Iya bang, ya abang berarti abang ini paham ya. Jadi Injil itu bukan berarti untuk orang-orang Yahudi aja, bukan untuk orang-orang yang tidak makan makanan haram, tapi Injil itu untuk semua. Tapi ada kata tapinya, Yesus mengatakan, ajarkanlah mereka apa yang telah aku ajarkan. Ya bang, harap abang paham di situ bang ya. Jadi tidak ada ajaran Yesus yang mengatakan babi itu halal. Makanan yang diharamkan itu telah menjadi halal, tidak ada. Saya paham Injil diberitakan kepada non-Yahudi juga. Tetapi masalahnya di sini ya, Petrus tidak mau masuk rumahnya Cornelius sebab Cornelius dianggapnya najis. Anda paham? Mengapa najis? Sebab dia pemakan babi. Itu bukan konteks bodoh, Bang. Tapi saya mau tahu saudara punya hati. Karena Yesus itu tidak pernah merugikan orang. Yesus itu orang suci. Yesus itu tidak pernah berbuat dosa. Tetapi kalau saudara mengatakan bahwa babi itu sudah bisa dimakan, bagaimana dengan 2000 ekor babi yang akhirnya mati lemas di dalam kolam? Oleh karena Yesus mengizinkan setan-setan untuk masuk ke sana. Apakah Yesus tidak merugikan orang? Tolong jawab ini dulu. Anda bicara melebar ke lain tempat. Jikalau Anda mau bicara hal ini, Anda buat topik baru. Jangan topik yang kita bahas sekarang. Anda ini memang 100% otaknya Muslim. Anda bukan Kristiani. Ini Anda mulai otaknya ini sudah mulai bangun ini ya, sudah tidak tidur lagi nih, sudah mulai bangun, tapi masih guling-guling begitu, masih di tempat tidur, belum berdiri ini. Jadi maksud ayat itu, walaupun orang itu pemakan babi, tapi sebarkanlah Injil itu, beritakanlah kabar baik itu. Setelah beritakan mereka menerimanya, jangan lupa ajarkan apa yang Yesus ajarkan. Ya bang, itu aja bang ya. Coba abang paham apa yang Yesus ajarkan itu kan? Abang ini. Jadi begini, ini tidak melebar. Saya mau menggiring pendapat saudara untuk menjawab pertanyaan saya. Karena Yesus mengizinkan setan-setan masuk ke dalam babi-babi itu untuk menolong pemelihara babi jangan sampai dia terbabit makan babi dan menjadi haram. Itu di perjanjian baru. Jadi sekali lagi, Yesus tidak pernah mengizinkan babi-babi untuk dimakan sampai dengan saat ini. Bahkan sampai Yesus datang kedua kali. Amin. Konteks cerita kisah para rasul tentang makanan haram atau halal. Ini sebabnya penglihatan Petrus mula-mula adalah melihat semua binatang haram. Tuhan menyuruhnya untuk menyembelih. Ya. Jadi kemudian Petrus ini tidak mau masuk rumahnya Cornelius karena dia dianggap najis pemakan makanan haram. Tetapi Tuhan sudah menegur dia bahwa orang-orang yang pemakan makanan haram tidak boleh disebut lagi bahwa dia adalah najis atau tidak tahir. Dengan kata lain, kita bisa mengerti bahwa makanan yang haram sudah tidak diharamkan. Maaf bang, kami Muslim, saya Muslim itu tidak pernah menuhankan Yesus. Tapi kalau Advent itu mereka menuhankan Yesus, ya. Jadi abang jangan samakan Advent dengan Muslim, ya bang. Anda punya otak, saya sudah baca, tetapi saya tidak mau membahas apa yang Anda sodorkan sebab konteks kita sekarang beda. Anda itu otaknya otak yoyo, naik turun melebar kemana-mana. Anda pergi ke grup yang melebar kemana-mana pembicaraan, jangan di grup ini. Tolong jangan pakai kata-kata kasar. Mari kita bicara teologi ya kawan. Kalau Anda menyebutkan otak-otak itu untuk saya sudah kasar kawan. Tidak boleh itu. Grup ini adalah grup bukan untuk mengkasari satu dan yang lain. Kita bicara kebenaran, kita bicara firman Tuhan. Ya bang, ya saya paham. Tapi konteksnya situ bukan soal makanannya, tapi soal orang yang memakan makanan itu. Begitu bang, ya. Soal orang yang memakan makanan itu. Bukan soal makanannya yang harus kita makan, bukan. Tapi orangnya.
Jadi berita baik itu dikabarkan kepada mereka, Bang. Aduh, abang ini tidak pahamin dari tadi ini. Tadi saya kira abang sudah bangun, padahal abang masih tidur lagi, itu masih dalam mimpi nih. Bangun, bangun, Bang, bangun dulu. Si pemakan babi tidak lagi najis. Ini konteks ayat itu, ayat Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 28. Anda paham? Anda jangan melebar ke sana. Saya tidak sedang membahas itu. Itu ada pembahasan tersendiri. Tolong perhatikan baik-baik ya. Kisah pasal 10 dan kisah pasal 11. Baca baik-baik ceritanya. Apakah itu cerita tentang makanan haram, cerita tentang babi yang sudah dihalalkan, atau cerita tentang penginjilan. Jadi jangan Anda menafsirkan sesuatu yang tidak alkitabiah. Oke, sekarang saya uji Anda dulu, sebab Anda mau melawan teologi dengan saya. Oke? Apa gunanya Yesus disalib? Menurut Anda, apa gunanya Yesus disalib? Orang najis disebabkan makanan. Anda paham? Orang disebut najis sebab dia pemakan makanan yang najis. Anda pahami konteks ini. Menurut Anda, Yesus disalibkan untuk menghalalkan babi kan? Ingat, Yesus disalibkan bukan untuk menjadikan babi itu makanan. Tidak. Yesus disalibkan untuk penyelamatan umat manusia. Saya sudah nyatakan dengan Anda ya. Itu Kisah Para Rasul 11 sampai 14. Ya. Korelasinya adalah Kisah Para Rasul 10:28. Anda harus hubungkan ayat ini. Mengapa orang yang najis karena makanan haram sudah tidak boleh disebut najis? Anda pahami ini. Anda jawab, mengapa Yesus mati disalib menurut Anda, menurut iman Anda, menurut paham Anda. Silakan. Tidak ada yang sombong, tidak ada yang sombong di sini. Mari kita bicara teologi ya. Yesus mati di kayu salib sebagai korban penebusan dosa umat manusia. Yesus mati supaya barang siapa percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal ya. Jadi Yesus mati di kayu salib bukan untuk menjadikan binatang-binatang haram menjadi halal, tidak. Lalu kalau menurut kamu Yesus mati di kayu salib untuk apa? Kalau sekiranya benar bahwa Kisah 10 ayat yang ke-11 sampai dengan ayat 15 berbicara tentang daging haram telah dihalalkan oleh Allah. Bagaimana pernyataan Petrus di dalam ayat 28 tadi? Di mana Petrus mengatakan bahwa kamu tahu betapa kerasnya larangan bagi seorang Yahudi untuk bergaul dengan orang-orang yang bukan Yahudi atau masuk ke rumah mereka. Tetapi Allah telah menunjukkan kepadaku bahwa aku tidak boleh menyebut orang najis atau tidak tahir. Ayat 34. Lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Lalu pasal 11 ayat yang ke-18. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka menjadi tenang, lalu memuliakan Allah, katanya. Jadi kepada bangsa-bangsa lain juga Allah telah mengaruniakan pertobatan yang memimpin kepada hidup. Sekiranya ini berbicara tentang masalah makanan, Petrus harus mengatakan seperti ini. Petrus harus mengatakan di dalam ayat 28 pasal 10. Kamu tahu betapa kerasnya larangan bagi seorang Yahudi untuk bergaul dengan orang-orang bukan Yahudi atau masuk ke rumah mereka. Tetapi Allah telah menunjukkan kepadaku bahwa aku tidak boleh menyebut babi itu haram atau tidak tahir. Harus mengatakan seperti itu. Lalu di ayat 34, Petrus harus bilang, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan binatang. Artinya semua binatang itu bisa halal dan sudah bisa dimakan.
Lalu di dalam ayat yang ke-18 pasal 11, murid-murid yang lain menanggapi. Seharusnya mereka bilang, oh jadi kepada bangsa lain juga, jadi kepada bangsa-bangsa lain juga Allah mengaruniakan pertobatan yang memimpin kepada hidup. Itu pernyataan murid-murid di pasal 18. Tapi sekiranya konteks dua pasal ini mengenai makanan haram, seharusnya mereka bilang, oh jadi kita sudah bisa makan daging babi ya. Oh ternyata Yesus mati di kayu salib untuk menghalalkan babi. Aduh terima kasih kita sudah bisa makan daging babi. Tapi ternyata bukan itu jawaban murid-murid. Mereka punya pengertian adalah tentang bangsa lain yang dianggap najis oleh orang-orang Yahudi. Tidak berbicara tentang babi haram sudah menjadi halal. Sekiranya kisah pasal 10 dan pasal 11 berbicara tentang daging yang sudah dihalalkan, maka di ayat 28 itu seharusnya Petrus bilang begini, kamu tahu betapa kerasnya larangan bagi bangsa lain untuk memakan daging babi. Tetapi Allah telah menunjukkan kepadaku bahwa aku tidak boleh menyebutkan babi itu haram atau tidak tahir. Seharusnya seperti itu dong. Tetapi dua pasal itu, pasal 10 dan pasal 11, tidak berbicara tentang daging babi atau binatang haram atau halal di sana. Tapi itu berbicara tentang penginjilan kepada bangsa lain. Bahwa bangsa lain selain dari Yahudi, itu juga adalah bangsa-bangsa yang halal di hadapan Tuhan. Dan mereka harus mendapatkan pekabaran Injil untuk bisa diselamatkan bersama-sama mereka yang percaya. Anda sudah jawab. Yesus mati di kayu salib supaya orang yang mengikutinya beroleh hidup yang kekal. Apalagi masalahnya, apalagi hubungannya dengan binatang haram? Anda sudah jawab. Yesus mati di kayu salib. Perkataannya terdapat di Matius 26 ayat 28. Yesus mengatakan, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Titik, ini darah perjanjian Yesus. Barang siapa yang percaya kepadanya akan diselamatkannya. Babi dan juga binatang-binatang haram itu tetap haram. Tidak pernah Yesus mati untuk halalkan binatang-binatang itu, oke? Anda pahami konteksnya. Larangan bergaul dengan non-Yahudi itu sebab mereka pemakan babi najis. Tetapi sekarang Petrus diberitahukan ya, dia tidak lagi boleh menyatakan bahwa non-Yahudi itu najis karena pemakan babi. Anda pahami ini? Rupanya konteksmu dengan konteks Alkitab berbeda deh. Konteks Alkitab, dua pasal itu berbicara tentang penginjilan. Itu namanya konteks. Sementara Anda paksakan bahwa pasal 10 dan 11 dari buku kisah, itu tentang daging babi. Itu kayaknya konteks Anda seperti itu. Dan ini tidak benar. Konteks di dua pasal itu tentang penginjilan kepada bangsa lain, bukan tentang daging babi. Kamu tahu tak? Umat yang buta, firman Tuhan, yang ditulis di kitab Yesaya. Nah, kamu termasuk di situ. Kalau tak silap saya mulai dari ayat 11 sampai 14. Kamu termasuk di sana. Kamu ini jenis yang boleh membaca, tetapi kamu tidak paham apa yang kamu baca. Nah, ini firman Tuhan benar. Nah, apalagi orang yang tidak dapat membaca, lagilah tidak tahu dengan firman Tuhan. Nah, kamu ini menggenapi firman Tuhan di Yesaya pasal 29 ayat 11 sampai 14. Mengapa begitu? Anda tahu membaca, tapi Anda tidak tahu konteks Anda apa yang Anda baca. Saya mengerti, tetapi supaya Anda tahu
bahwa pasal 10 ayat 11 sampai dengan 15 tidak sedang berbicara tentang babi yang akan dihalalkan. Tidak. Itu adalah fasilitas yang Allah gunakan untuk mengajar Petrus supaya jangan menganggap orang lain najis atau tidak tahir, ya. Jadi itu tidak bicara tentang daging babi, bos. Itu bicara tentang penginjilan kepada bangsa lain. Konteksnya seperti itu, bukan tentang makanan, oke? Yang namanya juru selamat itu, ya, dia menyelamatkan seluruh dosa umatnya. Dia bisa mengampuni, ya. Oke, saya tanya Anda, sekarang ini apakah Anda tidak dapat lagi berbuat dosa? Lalu, dosa Anda yang akan datang, siapa yang mengampuni dia? Bukankah darah Yesus? Sama juga dengan ketidakpatuhan dengan makanan haram ataupun hukum Sabat. Ya, kita sama-sama ada dosa. Nah, itu semua ditanggung oleh Yesus. Asalkan Anda itu ada hati ingin berubah, tidak mau melakukan hal-hal jahat lagi. Anda jangan lari dari konteks. Kita tidak sedang berbicara tentang dosa. Emangnya ada apa dengan babi, ya? Kalau Anda memang pemakan daging babi, jangan pernah Anda paksakan kehendak Anda dan memaksakan seolah-olah itu adalah konteks kisah 10 dan 11. Jangan seperti itu. Anda tidak salah kalau menghubungkan konteks itu penginjilan, tetapi ini ada tetapi dia. Hambatan penginjilan yang dimaksudkan sebab non-Yahudi disebut najis disebabkan pemakan haram. Ya, pemakan binatang haram. Inilah konteksnya. Tuhan terlebih dahulu menegur Petrus, apa yang dihalalkan Allah tidak boleh engkau nyatakan sebagai haram. Nah, inilah konteks dia. Sekarang pemakan babi itu yang dianggap najis, pemakan babi dianggap najis, tidak boleh dikatakan sebagai orang najis. Ini konteks dia. Jadi dengan demikian para rasul dan Petrus bisa menginjili orang-orang yang disebut najis pemakan babi. Di sini konteks. Di sana 3 kali Petrus mengatakan, ya, 3 kali Petrus mengatakan, tidak Tuhan, tidak, sebab saya tidak pernah makan makanan haram. Tetapi Tuhan juga 3 kali menyebut kepada Petrus, ya, apa yang dihalalkan Allah tidak boleh engkau nyatakan haram. Oke, jadi kita hubungkan dengan konteks ayat 28. Nah, mengapa non-Yahudi dikatakan najis? Sebab mereka pemakan makanan najis, yaitu makanan haram. Itu sebabnya non-Yahudi disebut orang-orang najis. Tetapi Tuhan sudah mengatakan, yang Anda sebut orang najis tidak boleh lagi Anda sebut najis. Yang maksudnya makanan haram yang pemakan haram ini makan itu sudah tidak najis. Dosa apa yang Anda bicarakan? Anda yang melebar ke konteks lain. Oke, tolong Anda tunjukkan kepada saya di dalam 2 pasal itu, dalam kisah 10 dan 11, bahwa Petrus akhirnya menyembelih dari binatang-binatang itu lalu dia makan. Tunjukkan 1 ayat saja kepada saya untuk kita lanjutkan diskusi. Kalau tidak, kita stop di sini. Yang Anda baca itu konteks apa? Ya. Jikalau itu bukan konteks makanan haram, ya, yang diharamkan. Apakah Anda menganggap Tuhan bodoh? Tuhan itu lebih bijak. Lebih baik Tuhan mengatakan kepada Petrus, Anda pergi ke rumah Kornelius, jangan anggap dia orang najis. Itu saja, bukan dengan cara menurunkan binatang-binatang haram, kemudian berkata kepada Petrus, apa yang dihalalkan oleh Allah, Anda tidak bisa menyebutnya sebagai haram. Anda pikir ini dulu, apakah Tuhan bodoh?
Tuhan itu penuh hikmat. Setiap apa yang diturunkannya ada hubung kait, ada pertaliannya. Itu yang Anda perlu pahami. Benar, Tuhan penuh dengan hikmat. Tetapi hikmat Tuhan itu tidak bisa dipahami oleh Anda. Yaitu Allah sementara berbicara tentang penginjilan kepada Kornelius yang adalah non-Yahudi, ya. Jadi Allah menggunakan keadaan Petrus dalam keadaan lapar itu dengan memberikan satu ilustrasi, satu simbol mengenai masalah makanan atau binatang-binatang haram itu. Lalu dia disuruh untuk menyembelih dan makan. Bukan berarti bahwa dia harus makan daging babi, tidak. Tapi dia harus pergi kepada Kornelius yang non-Yahudi yang dianggap najis atau haram oleh Petrus dan juga teman-teman murid-murid yang lain. Jadi tidak berbicara tentang daging babi. Anda juga belum kasih saya ayat yang saya minta atau pernyataan, sepotong kalimat saja yang mengatakan bahwa akhirnya Petrus menyembelih dan makan. Tolong tunjukkan kepada saya ayat itu. Anda pahami ya, orang Yahudi itu telah mendarah daging jijik dengan makanan haram. Ya. Apabila Tuhan mengatakan makanan haram itu, ya pemakan najis itu, pemakan makanan haram, yaitu non-Yahudi, sudah tidak najis. Ini bukan bermakna bahwa Petrus itu dipaksa oleh Tuhan untuk makan makanan haram. Tidak begitu, sebab surga itu bukan berbicara halal haram makanan. Nah, ini saya beritahu Anda dulu. Jadi di sana sekalipun Petrus tahu bahwa pemakan makanan haram sudah tidak najis, ini bukan bermakna dia dipaksa makan makanan haram. Itu sebabnya menghalalkan makanan haram tidak dinyatakan oleh para murid secara eksplisit. Nah, tetapi di sini dengan menyatakan bahwa pemakan makanan haram sudah tidak boleh disebut najis atau tidak tahir, ini memberi satu pengertian bahwa makanan haram yang dimakannya tidak lagi najis. Itu konteks pribadimu, itu pendapat pribadimu, itu bukan pendapat firman Tuhan, kawan. Itu bukan firman Tuhan, itu adalah pengetahuan pribadimu. Anda kelihatannya orang pintar ya, tapi kok kisah 10 dan 11 begitu jelas kok tidak dipahami? Firman Tuhan itu sinonim dengan firman-Nya. Anda jangan melompat ke perkara lain. Ya, cerita kisah tentang binatang-binatang haram itu yang diturunkan di dalam kain itu konteksnya memang binatang haram. Nah, itu sebabnya Petrus mengatakan, tidak Tuhan, tidak, aku tidak pernah memakan binatang haram. Apabila disuruh oleh Tuhan, sembelihlah. Di sana jelas Tuhan berkata, sembelihlah Petrus, sembelihlah binatang ini. Jadi Petrus mengatakan, tidak Tuhan, tidak, saya tidak pernah makan makanan haram. Jadi Tuhan menyatakan lagi, apa yang dihalalkan Allah, Anda tidak boleh mengatakannya haram. Jadi sampai di sini konteksnya adalah halal haramnya makanan. Oke. Sekarang sampai pada ayat 28. Konteksnya adalah non-Yahudi yang disebut najis oleh orang Yahudi. Bahkan rumah mereka pun orang Yahudi jijik untuk masuk, takut terkena najis. Mengapa takut terkena najis? Sebab pemakan makanan haram itu dianggap najis. Tidak boleh tersentuh dengan mereka atau benda-benda yang disentuh oleh pemakan makanan haram. Semuanya itu najis bagi Yahudi. Jadi apabila si najis ini, si pemakan makanan haram ini dinyatakan oleh Tuhan bahwa orang itu tidak najis dan dia sudah tahir. Jadi orang
ini membawa pengertian bahwa makanan haram yang dimakannya sudah tidak najis. Ini konteksnya. Jikalau makanan haram yang dimakan itu masih lagi najis, maka orang pemakan makanan haram tidak bisa disebut sebagai tahir, melainkan dia masih najis. Anda paham? Anda yang tidak paham, pertama, konteksnya non-Yahudi dianggap najis oleh Yahudi. Anda tidak menangkap mengapa non-Yahudi disebut najis. Itu sebab tadi saya sudah tanya mengapa ya non-Yahudi dianggap najis oleh Yahudi. Tetapi Anda keluar-keluar menjawab. Anda bilang ke saya, sebab non-Yahudi pemakan makanan haram. Itu sudah betul jawaban. Sekarang saya tanya Anda, mengapa pemakan najis sudah tidak disebut najis? Anda jawab ini. Itu adalah konteks pribadimu. Itu konteks, bukan konteks Alkitab, bukan konteks dari firman Tuhan. Itu adalah pengertian pribadimu. Kenapa? Karena Petrus tidak pernah mengerti ayat itu sebagai suruhan untuk dia makan daging babi. Tidak ada di situ. Cerita selanjutnya, Petrus tidak bicara tentang daging babi di situ. Tapi Petrus berbicara tentang penginjilan kepada non-Yahudi. Kalau Anda mengatakan bahwa mereka tidak, atau orang Yahudi menganggap orang-orang lain, bangsa lain itu adalah najis karena daging babi, itu jelas, memang jelas. Tetapi jangan sampai itu menghalangi penginjilan. Anda yang menyangkal ayat. Pengertian Anda tentang ayat yang jelas-jelas itu, yaitu kisah para rasul 11 sampai 14 tadi. Ya. Kisah para rasul 10, 11 sampai 14 tadi. Anda mengertikan itu sebagai simbolik. Ini masalah Anda. Anda tidak mengertikan itu sebagai persoalan makanan halal haram. Padahal jelas perkataan Petrus, tidak Tuhan, tidak, saya tidak pernah memakan makanan haram. Tetapi Tuhan menyatakan apa yang dihalalkan Allah tidak boleh kamu katakan haram. Ini konteks makanan halal haram. Anda pahami ini dulu. Anda jangan keluar-keluar mengatakan firman Tuhan ini simbolik. Tuhan tidak berbicara simbolik jikalau ayatnya eksplisit seperti ini. Nah, itu sebab konteks ini harus dihubungkan dengan ayat 28 yang menyatakan bahwa si pemakan makanan najis, makanan haram, sudah tidak boleh disebut sebagai najis. Jadi Anda harus mengerti ayat ini. Mengapa orang yang pemakan makanan haram sudah tidak dikatakan najis? Contohnya, sekarang Anda pemakan daging babi. Jangan sampai karena Anda pemakan daging babi, lalu saya menganggap Anda najis dan saya tidak mau sampaikan Injil kepada Anda. Saya bisa sampaikan Injil kepada Anda dengan cara saya tidak akan makan daging babi. Bagi Allah, babi diharamkan oleh Allah, bukan oleh orang Yahudi. Babi tetap diharamkan oleh Allah bersama binatang-binatang yang lain. Dan itu tetap haram. Allah tidak pernah merubah yang haram menjadi halal. Oke, saya off dulu karena ada pekerjaan lain yang saya harus lakukan pada sore hari ini. Terima kasih. Bukan itu konteksnya, ya. Nah, di sana konteksnya adalah si pemakan makanan haram sudah tidak boleh dinyatakan sebagai najis. Ayat itu jelas. Ayat itu jelas menyebut, ayat 28. Petrus berkata, aku tidak boleh menyebut orang najis. Jikalau dia masih lagi najis, pastilah Petrus tidak mengatakan begitu. Jikalau dia masih najis. Anda pahami?
Oke, sekarang Anda bersikeras mengatakan tentang makanan haram, ya. Oke, sekarang apakah Anda mengimani tahun Yobel atau Paskah Yahudi atau sabat-sabat Yahudi? Anda tahu ada berapa sabat Yahudi? Jikalau Anda pun tidak mengimani ini, ya, sabat-sabat Yahudi, Anda itu sama seperti saya, pelanggar